Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa saya sebutkan secara zahir maupun batin. Salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gelar kita ketika kita menghembuskan nafas terakhir menjadi gelar yang hamba-hamba yang mendapatkan husnul khotimah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, penjarahan, ya kan? Sekarang banyak ya penjarahan, kemudian musibah pertengkaran, pengkhianatan, musibah penyakit, musibah ekonomi, atau musibah-musibah yang lain tidak bisa disebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonomi, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Alhamdulillah wa syukurillah. Sahabat Pusaka Jawa, pada sore hari ini masih dengan Mbak Tanto. Ya, mudah-mudahan Mbak Tanto dan keluarganya diberikan kesehatan, perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, serta keberkahan fitini wa dunya wal akhirah. Kali ini sahabat Pusaka Jawa, saya akan membawa satu bila pusaka yang menjadi ikon Pulau Jawa. Ya, apa itu ikon Pulau Jawa? Apalagi orang-orang zaman dulu pasti senang dengan sosok ini, sosoknya yang bijaksana, memberikan ketenangan, ketentraman, ya kan? Biasanya kalau mau datang mau nih apa ubrek apa suara nih kayak gitu kan. Nah, juga ilmunya banyak, pemberi solusi, problem solving. Tapi sebetulnya kalau bicara tentang sosok ini banyak versi, sahabat. Bahkan daerah Jawa Timur kali ya, Kelamis Ireng daerah mana Jawa Timur ya? Daerah Jawa Timur. Nah, itu kan sosoknya di situ buat tempat peribadatan. Kalau di sini di daerah Cilacap, di Serandil. Ya, saya tidak mau banyak berkomentar karena tidak mau salah paham. Intinya sosok ini di Pulau Jawa adalah sosok yang menjadi ikonik seperti itu. Walaupun ada perbedaannya, silahkan lah ya, ini namanya manusia, terserah. Sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bila pusakanya. Tetet. Oh, bila pusakanya begini. Jadi ini nggak mungkin buat tusuk menusuk atau senjata rakat. Ini lebih diciptakan untuk sebagai piandel jimatan, buat sifat kandel ageman, yang diambil sisi tuah, power, dan lain sebagainya. Kita lihat bismillahirrahmanirrahim. Baunya wangi kali ini. Ini adalah dapurnya, adalah namanya Ismoyo, atau orang bilang Semar, atau bilang siapa lagi? Semar Budronoyo, Ismoyo, terus apa lagi? Banyak sih. Banyak julukannya banyak. Nah, ini adalah bentuknya tombak, sahabat pusaka, karena di bawah sini ada metuk dan metuknya iras. Ini cukup biasanya untuk pusaka-pusaka yang iras itu tanggungnya tangguh sepuh, sahabat Pusaka Jawa. Dan ini Anda lihat di sini ada goresan jelas di sini. Ya, ini ada telinganya. Anda bisa lihat telinganya. Di sini ada goresan, sini serat, ininya matanya pun ada. Ini sangat detail, dan ini pamornya pun Anda bisa lihat. Ini pamornya adalah pamor ngulit semangka. Oke, sekarang biar Mbah Tanto tayuh. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari besinya adalah hitam kebiruan. Jenis besinya adalah besi karangkijang. Besi karangkijang adalah orang banyak bilang namanya panditone besi, ya. Terus kemudian tuah atau angsal dari besi itu adalah dingin dan ampuh. Ada besi yang dipegang panas, tapi ini dingin. Tapi selain dingin juga ampuh. Neng wong ke pemburu berdarah dingin ya cool, tapi mematikan. Kan seperti itu. Panditone besi, jadi ampuh, dipakai pusaka untuk
untuk apa-apa pun ampuh, artinya mantap. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita bicara tentang sosok Semar atau Ismoyo ataupun banyak nama lain-lain. Saya lupa ini. Sabdo Palon, ya kan, seperti itu. Nah, sosok Semar adalah sosok yang memberikan kebijaksanaan dan dulu dia dijuluki sebagai pangmomong raja-raja Jawa. Artinya penasehat yang membimbing para raja-raja Jawa dari zaman-zaman dahulu, sahabat Pusaka Jawa, ya kan? Nah, seperti itu. Sosok Semar adalah sosok penasehat. Tentunya ketika penasehat ya pasti tidak cuma pinter ngomong saja, secara keilmuan dia pun mumpuni, sahabat Pusaka Jawa. Ya, kemudian Semar adalah sosok yang memberikan harapan, ketentraman, ya kan? Berikan harapan, ketentraman, kebijaksanaan, legowo, kelapangan hati, seperti itu. Nah, ini ikutnya Semar apa ini? Nah, kalau kita lihat dari ini kan Semar banyak, ada yang Semar Lunggu. Nah, ini kuncung, ininya kuncung, sahabat. Cuman kalau kita melihat dari literatur beberapa dari buku, ini juga mirip dengan Semar Semedi. Semar Semedi, tapi karena ini kuncung jadi dinamakan Semar Kuncung Semedi. Seperti itu ya. Semedi itu bertapa. Bertapa, tujuan bertapa apa? Ya, mendekatkan diri. Kalau orang Islam tafakur, wirid, ya kan? Ya. Cuma kalau bersemedi kan lebih banyak diemnya, hening, nyuwung, seperti itu. Agar bisa menerima isyarat-isyarat alam semesta, ya kan? Bisa gampang menerima seperti itu. Tujuan dari semedi mendekatkan diri, biar tahu jatining diri. Siapa diri kamu? Man arofa nafsahu fakot arofa robahu. Sopo wonge sing ngerti awake dewek, maka dia juga mengenal Tuhannya. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, Semar Semedi ini dari zaman dulu lebih kepada untuk ageman. Ya, tadi sudah di awal saya jelaskan untuk ageman. Ya, kemudian untuk tuah atau angsar dari Semar Semedi adalah sebagian orang mempercayai untuk ketentraman dalam berumah tangga, ya kan? Terus kemudian memudahkan rezeki, kemudian juga untuk kesuburan tanaman. Jadi cocok untuk para petani. Ya, ini Semar Semedi untuk keharmonisan rumah tangga, agar rumah tangganya harmonis, tentram, damai, ya kan? Kemudian juga agar dalam mencari rezeki itu mudah. Kita babar tentang pamornya adalah pamor Ngulit Semangka. Pamor Ngulit Semangka sinkron dengan dapur Semar Semedi, yaitu memperluas pergaulan. Ketika pergaulannya luas dan luas, tentunya rezeki kita juga gampang, mudah untuk didapatkan, seperti itu. Ya, kemudian cocoknya buat siapa? Kadang Semar Semedi sebenarnya cocok untuk semua orang, semua kalangan. Cuman kalau ada lebih prioritas lagi untuk orang yang cocok baru menikah agar cepat diberikan momongan. Biasanya seperti itu. Orang-orang dulu seperti itu. Ya, yang mengabulkan Tuhan Yang Maha Esa. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang disematkan pada Semar Semedi itu ya seperti itu. Ketika membuat Semar Semedi, harapannya ketika pengantin baru memegang Semar Semedi cepat mempunyai keturunan. Kemudian rumah tangganya tentram, harmonis, dimudahkan rezekinya, ya. Kemudian ketika dia bercocok tanam pun subur. Jadi doa-doa yang disematkan seperti itu. Makanya ketika pegang Semar Semedi ya, oh ya untuk ini, seperti itu. Nah, sudah tahu. Nah, sekarang kita bertanya, Semar Semedi itu tangguhnya mana? Semar Semedi itu sebenarnya pada sebuah kerajaan itu banyak yang membikin. Cuman kalau dilihat dari Pasikutanya ini, dari pamore, dari ini pamore ya, pamor besi ya, kemungkinan besar ini adalah garapnya garap Semar-semar begini biasanya lebih detail. Begini garap-garap Mataram, sahabat Pusaka Jawa, besinya hitam kebiruan. Sekarang coba Mbah Tanto ditayu, ada tetangga sebelahnya apa? Ada. Energinya dulu. Energinya biru, hijau. Terus biru hijau. terus Udah.
Tetangga sebelah ya? Sebelahnya Eyang Brotojoyo. Eyang Brotojoyo. Brotojoyo. Dari mana dia asalnya? Nanti biar Mbak Tanto ketika nayu takon aslinya Nudi, ya kan, pernah dipakai dulu, pernah dipakai siapa gitu kan, jadi lebih detail, lebih enak. Ini daerah-daerah hutan-hutan dekat daerah ke Pacitan. Jawa Timur ya? Pacitan Jawa Timur ya? Pacitan kayaknya Jawa Timur. Jawa Timur daerah situ kan. Oke, tuahnya buat kerezekian. Buat ini apa namanya? Apa sih ya? Masuknya kayak semacam kelanggengan. Oh iya, keharmonisan berarti yo. Kalau masuk langgeng hubungannya kan? Iya, kelanggengan, entah itu di usahanya. Oh, kelanggengan. Entah itu di keluarganya. Ya. Kelanggengan. Usaha. Ada penjagaannya juga kok. Ada penjagaannya. Penjagaan. Penjagaannya multi. Terus kewibawaan pun ada. Pengasihannya ada. Pengasihannya ada. Komplit ya. Terus ya itu. Penyelarasannya gampang kayak biasa. Apa tuh? Pakai dupa, kemenyan, kembang telon pakainya. Kembang telon. Terus udah. Penyelarasan ya ini ya. Penyelarasannya. Kembang telon. Terus perawatannya gampang, udah cukup kita di kayak semacam, kalau bisa di ini aja. Oke, ini udah ada ininya, apa namanya, warangkanya ya. Iya. Kalau bisa, kalau pas lagi di perawatan tiap malam Selasa atau malam Jumat Kliwon dibuka dari warangkanya, disimpan di kain kafan, kain mori, lawon. Kembang telon pakai air teh tawar, Kliwon dibuka. Dibuka terus disimpan, dipisahkan di piring nih. Ya, piring. Dikasih kain kafan. Oh, dikasih mori. Kasih mori. Iya. Dibuka. Iya. Ditaruh di piring. Kasih mori. Terus kembang telon. Bakar dupa sama bakar menyan. Kembang telon. Terus ya dibakarin dupa sama menyan, sama buatin air biasa putih, teh, kopi. Putih, teh, kopi, udah gitu aja. Oke, ini sebenarnya enak sahabat Pusaka Jawa. Kalaupun dibawa-bawa ke bandara, digeledah, itu apa? Nggak mungkin senjata tajam. Waduh, jimat kita Semar sih kabarnya ya kan. Nggak mungkin ini buat nusuk, aman mau kan bawa kayak gini ya kan. Selain itu juga fungsinya multi ya. Jadi sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita rangkum dari makna filosofi dari Semar Kunjung Semedi ini dengan pamor ngulit semangka adalah agar orang itu luas pergaulannya. Kemudian ketika dia mempunyai rumah tangganya tentram, harmonis, dimudahkan dalam mencari rezeki, ya kan? Tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian juga apa? Tadi tuahnya di sini kerezekiannya ada, kelanggengan, ya kan? Langgeng dalam berumah tangga, mudah-mudahan tidak cerai tapi malah nambah kan seperti itu. Kemudian kalau karena di sini ada pengasihannya loh. Ada pengasihan. Penjagaannya multi, kewibawaan, pengasihan juga ada ya kan? Yang sudah punya usahanya ya insya Allah langgeng sampai anak putu. Amin. Ya kan? Kemudian orang yang sedang bercocok tanam, tanamannya subur, tidak subur itunya saja, orangnya pun subur nganakan. Apalagi pengantin baru kan di sini dijelaskan seperti itu. Ya jadi ini pusaka adem. Pusaka bahasanya pusaka apa ya? Pusaka adem ayem lah ya, ketentreman lah ya, buat enak lah, pusaka kemuliaan bahasanya. Wong mulia kan enak.
Ya wong gemen kan takoni daripada dadi wong saking mending dadi wong mulia. Bener. Wong mulia gue ora kurang apa-apa. Cukup Wis Selalu pokoknya penak. Ini jadi bahasanya pusaka kemuliaan untuk hidup mulia di dunia. Ya kan? Uripe tenang, harmonis, rezekine akeh, penjagaan dikasihi dikasihi. Saya itu kok kebayang nanti tuanya. Saya itu lama dari dulu nggak berbau dengan masyarakat. Dari lulus SMA. Pergi begitu bekerja pun tinggalnya di perumahan, sampai sekarang pun begini di daerah Roko, jadi jarang bertetangga. Ya kan? Jadi saya itu kangen hidup berkumpul dengan masyarakat gitu. Ya kan, ngobrol, anak lomba milih lomba, ya kan, anak arisan, anak tahlilan, ya talaka. Ya itulah, mudah-mudahan nanti saya dapat jodoh orangnya solehat, cantik. Ya kan, kalau bisa bule, orang oli bule ya keturunannya bule, bapaknya bule, bapak. Ya sama tuh saya Jawa dimanapun Anda berada. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.